Oke, kembali lagi bersama saya di channel saya tentunya di Hamid Talk. Luar biasa. Kali ini apa istilahnya? Dari senyumnya sudah sangat menarik nih. Ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang belakangan diskusi di platform virtualnya semakin intensif dan masif nih saya lihat nih di berbagai story Instagram. Bahkan banyak hal yang nantinya akan coba kita ulik dan diskusikan. Bang Aidil Afdan Panandran. Siap. Selamat datang Bang di channel saya Bang. Luar biasa. Siap, dengan senang hati. Terima kasih banyak juga ini sudah diundang, ya sebuah kebanggaan lah bagi kita bisa berbagi kan di Hamid Talks. Asik. Siap. Ada lewat ini nanti talks yang lain. Pengennya begitu. Oh, cocok. Oke. Ini Bang, yang saya perhatikan belakangan diskusi di ruang-ruang virtual ini semakin masif dan intensif nih Abang lakuin. Ini kenapa nih Bang? Apakah memang hanya sebatas bagian dari menuju apa yang dipersiapkan nanti, yang baru-baru ini baru didaftarkan, ataukah memang ada aspek lain nih Bang? Iya, betul. Jadi pada prinsipnya saya rasa ini karena perubahan kondisi dan situasi. Ya. Kalau mungkin dulu orang-orang mau diskusi atau ngundang mungkin berbicara tentang suatu topik atau suatu tema, itu kan kita biasa terbatas ruang dan waktu kan. Tapi dengan kemudian akses teknologi informasi, ya kita jadi mudah mau ngisi di mana juga, diundang di mana juga kita sanggupi karena lewat virtual. Jadi mungkin pada akhirnya terlihat jauh lebih padat. Tapi kalau memang sebelum-sebelumnya kan kita tidak terbiasa dengan format-format seperti itu. Tapi karena jadi kebiasaan baru, kenapa tidak gitu kan? Betul. Berarti bisa dibilang ada sisi fleksibilitas dan efektivitas kalau begitu. Ya betul. Saya merasa memang kondisi apa yang biasa mungkin kita sebut the new normal ini ya, di mana hal-hal yang tadi bersifat tidak biasa atau tidak sewajarnya mungkin menjadi sebuah standar normalitas yang baru. Saya rasa jauh lebih efektif, efisien, misalnya kuliah ataupun kelas ataupun pertemuan-pertemuan, kita memotong waktu transportasi, kita memotong biaya transportasi, dan ya dapat dikatakan hampir tidak ada burden apapun untuk pada akhirnya kita bisa bertemu, bertatap muka atau belajar sesuatu. Jadi saya merasa cukup nyaman mungkin ya, dan cukup menyenangi kondisi-kondisi seperti ini. Oke Bang. Nah, kalau misalkan kita runtut ke belakang misalnya, apa namanya? Belakang? Ada apa di belakang? Waktu Bang, waktu. Waktu. Oke. Kita runtut ke belakang. Waktu itu saya lihat juga di medsos dan kebetulan kan waktu itu belum lama juga kan kita ketemu. Abang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PBHM. Ini kenapa sampai bisa mencalonkan gitu loh, Bang? Iya, bagi saya sebenarnya bentuk kecintaan kita terhadap organisasi adalah memaksimalkan kontribusi kita terhadapnya kan. Dan saya rasa memang sedikit banyak dengan atau tanpa jabatan tertentu pun siapapun bisa berkontribusi terhadap himpunan let's say ini. Tapi tidak ada salahnya saya rasa, dan ada dorongan juga dari teman-teman sekitar bahwa ada value-value berbeda mungkin yang ingin kita perjuangkan, lebih mungkin ke arah-arah gerak yang bersifat lebih transformatif, lebih disruptif, dan mungkin itu teman-teman melihat ada di kita, jadi ya kita juga tidak sampai hati, tidak menjemput atau tidak mengikhtiarkan minimal upaya itu. Masalah menang tidak menang, hasil akhir ya itu bukan di tangan kita, itu sudah menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala ya yang menggariskan. Jadi kita cukup menyempurnakan ikhtiar saja. Iya. Ini gitu. Di pertanyaan yang kedua ini kayak sudah muncul wangi-wangi NDP. Enggak lah. Nah, ini kan yang nonton ini kan umum ya. Jadi kita ringan-ringan saja. Siap.
Oke Bang. Nah, Eh, eh, berarti kan sebenarnya ada sisi value dari personality Bang Aidil sendiri yang memang bisa katakanlah menjadi daya gedor ataupun daya dobrak sampai bisa ingin mencalonkan diri sebagai ketua PD gitu. Nah kiranya faktor apa yang memang membuat kepercayaan diri Bang Aidil bisa sampai mendaftar gitu? ya, bagi saya semua orang yang mendaftar, adapun mungkin semua kader-kader HMI ya, saya rasa memiliki potensi yang baik. Semuanya punya pemikiran dan saya rasa anak-anak HMI kan hampir semuanya cerdas, insya Allah. Saya optimis akan hal itu. Apalagi orang yang berkandidat. Sehingga kalau dibilang apa yang menjadi kelebihan atau yang membuat percaya diri mampu akan satu hal atau sanggup terhadap satu hal, saya rasa semua teman-teman kandidat pun begitu. Jadi tidak ada satupun saya rasa kandidat yang tidak bagus. Semuanya punya misi yang sama, misi yang baik, dan kompetensi yang mumpuni. Tapi memang kalau misalnya lebih dispesifikasikan kepada apa yang mau kita coba perjuangkan, ya pada prinsipnya kan kalau saya dari dulu mencalonkan ketua BEM misalnya atau dimanapun lah langkah gerak saya ya jargon saya memang jangan pernah terlalu terbuai atau terbuju dengan apa yang dikatakan seseorang, tapi silahkan ukur apa yang telah dia lakukan atau apa yang telah dia kontribusikan. Kemarin misalnya kita diamanahkan di bidang Infocom dan alhamdulillah ini bukan kerja sendiri, bukan kerja satu orang, tapi kolaborasi yang apik. Tapi kita ada sedikit ikhtiar dan membuat kebaruan mungkin gitu. Karena memang basicnya saya memang di teknologi dan saya memang senang dan bergelut di dunia digital. Ya. Sehingga itu kita infiltrasikan ke dalam himpunan. Harapannya ke depan dengan pendekatan-pendekatan yang baru, metode-metode yang fresh dan segar ini kita bisa mencobalah mendisrupsi himpunan dan mendisrupsi Indonesia dengan hadirnya himpunan kita. Begitu. Nah, ini menjadi menarik sebenarnya Bang. Katakanlah background yang memang Abang geluti dari awal, misalkan dari sisi penggunaan platform digital, kemudian juga teknologi kebaruan yang sebenarnya tanda kutip cenderung kita tuh di organisasi kita tuh mungkin agak kurang sebenarnya di aspek itu. Gitu. Apakah memang aspek ini menjadi sedikit banyaknya daya tekan juga nih untuk pencalonan Abang atau kiranya bagaimana? Iya, jadi kan kalau dari yang saya pahami ya, maksudnya misalnya kita berbicara tentang literatur, saya baca sebuah buku dan sangat terinspirasi jujur. Nama bukunya itu New Power. Dalam buku itu si Henry Timms dan Jeremy Hammonds ini menjelaskan dengan sangat apik bagaimana cara orang dulu membangun kekuatan sangat berbeda dengan zaman orang sekarang membangun kekuatan. Dan yang saya lihat di himpunan yang kita banggakan ini masih menggunakan cara-cara atau pendekatan-pendekatan yang terlalu old school mungkin bahasanya. Sehingga ya saya rasa harapan anak HMI semua sama. Maksudnya sedikit banyak kita masuk di HMI, dijejali atau dibungkus dengan sebuah pride atau rasa bangga, atau kita tertarik awalnya mungkin masuk HMI karena mengharapkan sesuatu yang lebih begitu. Belajar karena HMI banyak melahirkan tokoh-tokoh, karena HMI memiliki pengaruh dalam pembentukan kebijakan-kebijakan di bangsa ini. Nah, ketika kita melihat realitas bahwa hari ini himpunan kita semakin kehilangan powernya atau semakin tidak dianggap juga, atau dalam artian power di sini yaitu power untuk pada akhirnya memberikan kontribusi bagi bangsa ya. Ya kayaknya agak bukan miris ya. Maksudnya kita pasti agak sedikit sedih juga ketika yang kita bangga-banggakan rumah tempat kita berproses ini jadi apa ya, mungkin sedikit terdegradasi begitu dalam beberapa hal. Jadi karena kita ada sedikit kesadaran, mungkin ada sedikit hal yang ingin memang kita perjuangkan, ya makanya itu kita coba dorong dengan ikut di arena kontestasi. Sekali lagi masalah hasil ya, itu kita tidak pernah tahu, tapi ada niat baik lah yang mendorong. Oke. Begitu mungkin. Berarti bisa dibilang, atau mungkin yang saya tangkap dari pemaparan barusan, sisi digitalisasi liquid lengkap dengan teknologinya ini mungkin nanti akan menjadi poin yang salah satunya diprioritaskan gitu ketika memang Abang misalkan mendapatkan
mandat tersebut. Ya, yang bersifat apa ya? Komplementer sebenarnya. Jadi kalau dibilang prioritas, saya rasa prioritas utama tetap adalah perkaderan HMI kan. Tapi memang kehadiran teknologi ini adalah bagaimana mengakselerasi itu, bagaimana menjembatani itu, bagaimana membungkus itu, sehingga kita bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi kita tidak lantas menghilangkan atau mereplace apa-apa yang telah dilakukan dulu. Yang kita lakukan hanyalah mengempower atau memperkuat dan memperkaya dengan pendekatan teknologi informasi. Seperti itu nih, kurang lebih. Oke.